Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan UNESA, kembali di Bincang UNESA Bisa bersama saya Farah Manhila. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau adalah Ibu Mirwa Adi Prahara Anggarani. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu di tengah pandemi dan harus work from home kayak gini, Bu? Alhamdulillah masih happy, sehat juga, sekeluarga sehat semua. Alhamdulillah. Ibu, kali ini kita akan membahas seputar temanya mengenal agar tak asal. Untuk segmen pertama ini kita mau melihat bagaimana realita masyarakat saat ini dengan banyaknya panic buying yang masyarakat ini mulai memborong hand sanitizer, terus juga disinfektan, antiseptik. Apakah menurut pemahaman Ibu pemahaman masyarakat terkait istilah ini sudah cukup? Oke, jadi sebenarnya Indonesia termasuk negara berkembang yang ini harus mendapatkan perhatian lebih ya dari pemerintah, apalagi akademisi juga harus memberikan sumbangan yang lebih. Jadi edukasi tentang apa itu corona, kemudian bahayanya, kemudian bentuk antisipasi, ini harus intens untuk terus disuarakan atau diedukasi ke masyarakat. Salah satu yang paling nampak menjadi masyarakat sekarang adalah panic buying, khususnya untuk beberapa produk yang memang sangat kita butuhkan. Ada 3 produk yang saat ini masyarakat sedang, pokoknya harus punya lah di rumah. Ada hand sanitizer, kemudian desinfektan, sama masker. Nah, untuk yang masker, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menyuarakan agar menggunakan masker kain. Nah, ini sudah bagus. Tapi untuk hand sanitizer dan desinfektan ini masyarakat agak-agak kurang masih belum cukup paham gitu. Jadi tentang apa itu antiseptik dan apa itu desinfektan itu masih perlu lebih dipahamkan lagi gitu. Nah, kalau kita lihat juga tingkat pendidikan masyarakat Indonesia kan kita bisa bilang di beberapa daerah masih kurang ya, masih perlu ditingkatkan. Namun dalam kondisi yang seperti ini maka edukasi cepat yang sangat kita perlukan gitu. Kenapa kita harus menggunakan antiseptik? Kenapa kita harus menggunakan desinfektan? Itu adalah jawaban-jawaban yang mutlak diperlukan oleh masyarakat kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau apa itu antiseptik dan apa itu desinfektan kita akan bahas lebih lanjut. Jadi begini intinya, dalam masa pandemik seperti sekarang ini kita harus melakukan salah satu perlawanan yang lebih daripada kondisi yang biasa gitu. Artinya yang namanya virus saat ini kita bisa bilang sedang banyak-banyaknya di lingkungan kita, sehingga tubuh kita harus diberikan perisai yang lebih dari biasanya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan antiseptik, kemudian menggunakan desinfektan. Nah, kalau kita bicara antiseptik itu salah satu bentuk perlawanan terhadap mikroba, bisa virus, bisa bakteri yang kemungkinannya menempel di tubuh kita, misalnya di kulit, bagian luar lah, kulit, kemudian mungkin di rambut, di kuku. Nah, maka dari itu kalau kita menggunakan hand sanitizer itu bentuk perlawanan kita yang pertama gitu. Artinya perlawanan dari tubuh kita ya. Artinya supaya bakteri yang mungkin menempel itu bisa mati terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan antiseptik atau menggunakan cairan pencuci tangan begitu. Nah, isinya antiseptik itu apa? Ya berbagai bahan yang bisa membunuh kuman tadi gitu. Kemudian bedanya dengan desinfektan apa? Kalau desinfektan itu digunakan untuk barang gitu ya. Jadi bukan kulit manusia begitu. Jadi kalau jangan sampai salah kaprah gitu menggunakan desinfektan di kulit. Nah, itu akhirnya akan menimbulkan bahaya yang lebih berat lagi sebenarnya gitu. Jadi itulah bedanya antiseptik dan desinfektan. Kalau antiseptik boleh kontak dengan tubuh kita, tapi kalau desinfektan sebaiknya dan kalau saya pribadi sebagai seorang kimiawan ya mengatakan jangan, sebenarnya begitu. Jadi kalau desinfektan lebih baik di handle pintu misalnya, kemudian di
meja, di jendela, kemudian di sofa, yang mungkin lah orang sering kontak dengan barang-barang tersebut begitu. Jadi yang lebih sebenarnya harus lebih sering kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun, yang saya rasa sudahlah, kalau memang hand sanitizer di pasaran itu langka, apalagi mahal, kita tidak perlu memaksakan diri untuk membeli itu, karena sebenarnya mencuci tangan dengan sabun saja itu sudah sangat cukup sesering mungkin. Jadi setiap kita habis berbelanja, mungkin karena memegang barang-barang yang ada di minimarket ya, kemudian memegang uang kembalian atau memegang handle pintu di minimarket, sampai rumah segera mencuci tangan. Sebaiknya mencuci tangan ini yang perlu edukasi lebih lanjut sebenarnya, karena kita kan kadang tidak sadar ya, kalau memegang barang itu tidak hanya telapak tangan kita yang tersentuh barang tadi, bisa jadi agak ke atas, jadi sampai ke pergelangan tangan. Jadi kalau mengedukasi anak-anak di rumah, cuci tangannya tidak hanya sampai pergelangan tangan bawah, tapi sampai di siku begitu. Supaya menghindari kalau mungkin kita nggak sengaja ketika di pasar atau di minimarket begitu, atau mungkin di ATM tidak sengaja kan, di mesin ATM kita lengan kita menyenggol, itu lebih baik antisipasinya sampai lebih dari biasanya begitu. Ya itulah, jadi kalau nggak ada hand sanitizer, misalnya kok langka atau mahal, sudahlah gunakan sabun yang biasa kita pakai saja. Baik Ibu, kalau tadi sempat mengatakan bahwa pemahaman masyarakat ini masih belum cukup baik ya Ibu, lantas bagaimana pemahaman yang harus diberikan oleh masyarakat untuk memahami ketiganya ini? Sebenarnya saya lihat sekarang sosial media, kemudian banyak sekali juga poster, relawan yang menyuarakan itu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat kita ini mau membuka mata lebar dan tidak ngeyel, sebenarnya informasi itu saya yakin sudah diterima oleh mereka gitu. Cuma sayangnya semakin kesini malah semakin kok rasanya jadi semakin kendor gitu. Mereka tahu tapi tidak dilakukan gitu ya. Jadi sekarang yang harus PR-nya lagi sebenarnya kita bahu-membahu antara, saya rasa di setiap tempat itu pasti adalah mahasiswa, kemudian ada pelajar, ada berbagai lini yang bisa menyumbangkan itu tenaganya untuk mengedukasi. Kita nggak kurang-kurang kok di setiap desa, saya rasa banyaklah pasti, misalnya saja mahasiswa yang saat ini sudah ada di kampung mereka masing-masing, di desa mereka masing-masing, ya mereka itu agen perubahannya sebenarnya. Kita harus semangat bahwa memang salah satu tugas mahasiswa, kemudian juga ASN ya kan, kemudian juga misalnya pelajar pun, pelajar SMP atau SMA yang mungkin sudah mampu untuk mengkomunikasikan ini dengan baik, saya rasa harus tetap memberikan edukasi ini minimal ke keluarganya sendiri dan ke lingkungan di sekitar tempat tinggalnya itu. Berarti memang dibutuhkan peran mahasiswa juga, peran pelajar ya Ibu, untuk mengedukasi masyarakat ini biar akhirnya tidak kendor gitu ya Bu. Betul, karena jujur saja di desa-desa itu mahasiswa itu masih dianggap sebagai orang yang istilahnya mempunyai ilmu yang lebih. Jadi ketika mahasiswa berkata sesuatu selama menyampaikannya baik, saya rasa masyarakat sangat menerimanya. Karena ya kita kan tahu sendiri ya, untuk masyarakat khususnya yang mungkin di pedesaan, yang mungkin taraf pendidikannya belum sampai S1 misalnya, pasti mempercayai jika itu yang menyampaikan adalah mahasiswa. Jadi ayo kita bahu-membahu, siapa yang tahu ilmunya kita sampaikan, lebih bagus lagi kita ungkap faktanya dengan berbagai bukti-buktinya begitu. Jadi mereka tidak hanya merasa seperti didoktrin saja, tapi ini loh buktinya, jika kalian melakukan ini akan menjadi begini, jika kalian tidak melakukannya akan jadi begini begitu. Baik Ibu, terima kasih. Saat ini kita akan membahas seputar mengenal antiseptik, hand sanitizer, dan disinfektan lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa
Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dibincang Unesa Bisa bersama dengan Ibu Mirwa. Ibu, kali ini kita akan mengenal lebih dalam ya Ibu mengenai hand sanitizer, antiseptik, dan disinfektan. Seperti yang kita tahu Ibu, pandemi seperti ini menyebabkan orang akhirnya mencari-cari barang-barang ini, dan akhirnya muncul ide-ide kreatif dari masyarakat untuk membuat barang-barang ini sendiri, seperti hand sanitizer dibuat sendiri lah, antiseptik dan juga disinfektan. Menurut Ibu, apakah ada bahan berbahaya yang tidak boleh asal digunakan dalam barang-barang ini, Ibu? Jadi begini, di antara saya bahasnya 3 tadi ya. Kalau yang kita biasa gunakan hand sanitizer itu sebagai antiseptik. Kalau kita bicara desinfektan, sebenarnya bolehlah kita dua bahan, atau maksud saya bahan yang digunakan untuk antiseptik maupun desinfektan ini ada yang sama sebenarnya. Yang membedakan bagaimana dia disebut antiseptik dan bagaimana dia disebut desinfektan ini sebenarnya lebih kepada kadarnya begitu. Kalau yang saya bilang tadi, kenapa antiseptik boleh kontak dengan tangan kita, ya karena salah satu sebabnya kadarnya yang kecil begitu. Kenapa desinfektan tidak boleh kontak? Ya karena kadarnya tinggi, maka dia hanya boleh digunakan pada barang saja atau benda-benda mati begitu. Nah, kalau kita lihat mungkin hampir seluruh masyarakat sekarang paham ya, di pasaran yang namanya hand sanitizer itu banyak sekali keluar merek-merek yang baru, yang kadang kita juga awam, ini kenapa bisa ada merek ini dalam waktu singkat. Banyak sekali merek-merek antiseptik yang jujur saja kalau saya sebenarnya agak kurang yakin. Ada yang bahkan tidak ada BPOM-nya, kemudian minim sekali lah informasi pada kemasan tadi yang membuat sebenarnya saya juga tidak yakin. Tapi ternyata ketika saya melihat di sebuah gerai gitu ya, jadi ada di online shop maupun di toko gitu, banyak juga yang berani membeli itu. Ketika saya tanya ke mereka, Bu, ini di kemasan aja sudah nggak terlalu jelas informasi yang bisa Ibu dapat, kok Ibu berani beli gitu. Ketika saya tanya begitu, dia bilangnya apa? Kondisi seperti ini kok masih mau idealis, ya nggak bisa. Yang penting ada tulisan hand sanitizer ya beli aja. Nah ini yang sangat harus diwaspadai oleh siapapun. Jadi yang namanya antiseptik itu sebenarnya mengandung 3 bahan utama ya. Jadi yang kita sering pakai, kalau saya bicara untuk yang merek pabrikan ya, yang legal begitu. Jadi ada di situ alkohol, kemudian ada gliserin dan ada hidrogen peroksida. Nah sebenarnya alkohol dan hidrogen peroksida ini harus kita waspadai. Hidrogen peroksida ini bisa menimbulkan iritasi sebenarnya jika dia dipakai dalam jumlah yang tinggi atau dalam konsentrasi yang tinggi. Sama dengan alkohol juga seperti itu sebenarnya. Nah, sehingga masyarakat harus paham ketika membeli hand sanitizer, usahakan belilah merek-merek yang memang sudah umum begitu ya. Jangan sampai panik buying, kita hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan saja kemudian membelinya asal, tidak membeli produk-produk yang sudah terjamin kualitasnya. Jangan, karena apa? Kalau kita memaksakan itu kemudian digunakan oleh anak di bawah umur, efeknya bisa sangat fatal gitu. Jadi kalau sampai mereka menggunakan itu secara berlebihan, kemudian tangan tersebut digunakan untuk memegang makanan dan termakan, nah ini yang akan jadi masalah lebih lanjut begitu. Jadi ayolah kita harus lebih hati-hati lagi, walaupun ini memang perlu tapi tetap harus smart. Yang paling aman adalah yang saya bilang tadi, aman dan murah sebenarnya, gampang saja. Di setiap rumah pasti ada sabun, kemudian ada air mengalir, gunakan itu yang paling aman. Karena setelah kontak, otomatis tangan kita bersihkan dengan metode yang tepat, yang sekarang sudah banyak tutorialnya ya, mencuci tangan yang bagus. Kemudian setelah dicuci dengan baik menggunakan sabun, dialiri dengan air yang banyak, yang cukup banyak mengalir, otomatis kuman itu sudah terikut dengan air dan terbuang begitu. Kalau hand sanitizer mungkin kalau orang dewasa masih lebih aman, tapi kalau anak-anak saya agak-agak khawatir dengan dampaknya. Iya, Ibu, bagaimana sebenarnya fungsi dari antiseptik dan disinfektan sendiri? Apakah ada manfaat yang didapat jika keduanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
Jadi sebenarnya begini, kita mungkin agak telat, baru hari-hari ini saja kita menggembar-gemborkan yang namanya hidup sehat begitu ya, harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker, bahkan desinfektan. Jadi saya bisa bilang ini terlambat sebenarnya. Harusnya walaupun tanpa adanya corona di negara ini, kita harusnya sudah menerapkan pola hidup itu dari dulu. Nah, cuci tangan, kemudian penggunaan hand sanitizer itu sangat penting sebenarnya bagi seluruh masyarakat gitu. Kalau kita tahu secara lazim kita pasti melakukan aktivitas di dalam maupun di luar ruang. Nah, kemudian kita juga melakukan kontak dengan mungkin orang yang kita nggak tahu dia memiliki suatu penyakit. Nah, otomatis jika ada kontak dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, kemudian otomatis menempel juga di kulit kita atau bahkan mungkin yang lebih fatal terhirup begitu ya. Nah, itulah yang harus kita antisipasi. Salah satunya kenapa saat ini sedang gembar-gembornya kita harus selalu pakai masker, kemudian cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Supaya apa? Setidaknya kita melakukan suatu perlawanan gitu ya. Kalau ada kuman yang menempel dengan adanya kegiatan tadi cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, maka kuman akan mati begitu. Desinfektan juga sama sebenarnya, dengan adanya desinfeksi secara intensif itu juga bisa mengurangi, membunuh kuman-kuman yang ada di sekitar kita, di benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak pernah sadar sebenarnya ketika handle pintu tadi dipegang oleh seseorang yang misalnya baru bersin, kemudian percikannya tadi terkena tangan dan dia memegang handle pintu. Setelah itu orang yang sehat juga memegang handle dan tidak sengaja mungkin dia makan dengan tangan yang masih masih kotor tadi, otomatis dia juga akan tertular begitu. Baik Ibu, terus kemudian apakah ada ketentuan khusus ketika disinfektan dan antiseptik ini digunakan pada permukaan kulit kita? Seperti yang Ibu tadi sempat jelaskan bahwa disinfektan ini sebenarnya untuk benda mati, bukan untuk kulit manusia. Bagaimana Ibu? Iya, jadi desinfektan ini harus kita perhatikan lebih daripada jika kita menggunakan antiseptik dalam bentuk hand sanitizer ya. Karena apa? Desinfektan ini benar-benar tidak boleh sampai misalnya saja termakan atau terhirup sebenarnya. Karena apa? Dalam konsentrasi yang tinggi, bahan-bahan aktif yang ada dalam desinfektan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya saja sesak nafas, kemudian iritasi, bahkan ada yang sampai mual, kemudian muntah. Mungkin saya rasa banyaklah di sini yang sudah pernah mengalami tidak sengaja ketika membersihkan toilet menggunakan cairan pembersih ya, yang konsentrasinya tinggi, yang sudah tahu lah pasti mereknya, dalam kondisi kamar mandi yang tertutup, kemudian dia merasa sesak. Mungkin sering ya seperti itu. Nah, sama halnya ketika hal ini terjadi saat kita melakukan desinfeksi. Jadi itu yang harus hati-hati karena konsentrasinya sangat harus diperhatikan. Nah, itu kita agak sulit ya, agak riskan untuk menghitungnya. Tapi sekarang sudah banyak yang memberikan tutorial sebenarnya, dan sebagian saya rasa benar. Salah satunya ada salah satu merek pemutih pakaian yang sangat mudahlah dikenali oleh ibu-ibu rumah tangga. Itu bisa kita gunakan dengan perbandingan 1:100, boleh digunakan sebagai desinfektan. Nah, saya yang agak ragu dan agak khawatir karena sekarang banyak orang yang menjadi tiba-tiba kok jadi canggih sekali bikin formula sendiri yang sebenarnya nggak tahu berapa konsentrasinya. Itu saya rasa janganlah, lebih baik kita mengeluarkan uang yang ya memang agak lebih banyak tapi aman begitu. Beli saja yang formula yang sudah pasti konsentrasinya. Baik, terima kasih Ibu. Setelah ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana disinfektan di ruang publik. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Kembali di Bincang Unesa Bisa bersama dengan Ibu Mirwa. Kali ini kita akan membahas seputar bagaimana penggunaan disinfektan di ruang publik.
Ibu, seperti yang kita tahu, sekarang banyak sekali bilik-bilik disinfektan di tiap mall, di tiap kantor-kantor pemerintah sudah mulai digalakkan oleh beberapa universitas ya Ibu, atau institusi yang udah membuat bilik disinfektan ini. Sebenarnya bilik sterilisasi maupun penyemprotan melalui drone, apakah menurut Anda upaya tersebut efektif? Sudah amankah langkah tersebut? Jadi begini, saya cukup respect ya dengan mall-mall atau kantor-kantor yang mendirikan bilik desinfektan tadi. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk benda-benda mati memang kita perlu menggunakan desinfektan untuk membunuh kumannya begitu. Nah, cuma yang kadang-kadang kita perlu perhatikan adalah ini tadi yang saya bilang bahwa kalau antiseptik itu memang boleh kontak dengan kulit, tapi kalau desinfektan jangan. Nah, poin minusnya ketika kita masuk ke bilik disinfektan ini sebenarnya yang terkena cairan desinfektan ini bukan hanya tubuh kita yang terlindung pakaian, tapi juga tubuh kita yang tidak terlindung pakaian, seperti misalnya wajah begitu. Apalagi bola mata, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti yang saya jelaskan bahwa konsentrasi yang tinggi dari bahan aktif desinfektan tadi jika mengenai tangan, maka minimal itu akan menimbulkan iritasi jika orang tersebut mungkin sensitif. Dampak yang lebih buruk misalnya sesak nafas atau sampai pada masalah pencernaan begitu. Nah, jadi menurut saya penyemprotan ini baik, tapi tolonglah diberikan mekanisme yang lebih baik lagi, dalam artian untuk yang kontak dengan kulit lebih baik tidak perlu begitu. Misalnya yang kontak dengan wajah begitu. Kalau yang untuk di sepatu, kemudian di pakaian, atau di misalnya saja kita membawa barang belanjaan atau tas itu boleh. Tapi kalau di wajah saya rasa sebaiknya jangan ya. Nah, ya itu tadi, maka kita harus memodifikasi cara bagaimana agar tetap bisa melakukan desinfeksi, penyemprotan, tapi dengan cara yang lebih aman, menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai tujuannya untuk membunuh kuman, tapi kulit kita, misalnya kulit wajah, menjadi iritasi malahan begitu. Jadi iya, nanti harus ada teknis yang lebih baik lagi ya. Baik, Ibu sepertinya sudah cukup jelas mengenai disinfektan dan juga hand sanitizer serta antiseptik maupun di ruang publik ini, penggunaan ketiga barang tersebut di ruang publik. Saat ini kita beralih membahas seputar obat dan vaksin. Sebenarnya apa Ibu yang lebih diperlukan bagi penderita atau pasien COVID-19 ini, ataukah obat ataukah vaksin? Menurut perkembangan yang saya ikuti juga, yang mungkin masyarakat semua juga sudah melihat, mendengar ya, bahwa vaksin dari COVID-19 ini sampai sekarang saya rasa juga belum bisa dikatakan berhasil atau muncul gitu ya, belum ditemukan begitu. Dengan demikian masyarakat harus lebih cerdas lagi. Jadi saya sebagai seorang kimiawan, hal yang pertama yang saya lakukan ketika wabah ini mulai masuk di Indonesia adalah mengedukasi mahasiswa saya dengan 3 poin penting yang berkaitan dengan pandemik ini. Jadi kalau kebetulan karena saya adalah seorang pengajar di mata kuliah biokimia, maka saya cukup banyak mempelajari yang kita sebut dengan hormon, gitu ya. Jadi sebenarnya metabolisme tubuh kita ini sudah sangat canggih. Di tubuh kita ini ada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Sebenarnya hormon tadi sangat berpotensi dalam meningkatkan kualitas imun kita begitu. Nah, edukasi yang saya lakukan ke mahasiswa saya, ingatlah 3 poin penting dalam masa pandemik ini. Apa itu? Yang pertama adalah hormon, kemudian yang kedua adalah imun, yang ketiga adalah stres. Jadi 3 hal ini sangat berkaitan. Beberapa orang ilmuwan sudah memberikan teorinya bahwa penyakit itu salah satu penyebab utamanya sebenarnya stres. Jadi
presentasi utama dari sebuah penyakit dapat menjangkiti seseorang, presentasi yang paling besar adalah pada tingkat stresnya. Jadi seseorang mungkin saja dia terjangkit suatu virus atau suatu bakteri, tapi kenapa dia tidak mengalami sakit? Mungkin saja karena imunitasnya baik. Nah, yang kita tahu bahwa imunitas ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya tingkat stres gitu. Jadi saya tekankan ke mahasiswa, ayolah kalian sudah belajar tentang apa itu hormon, kemudian metabolisme, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengelola 3 hal tadi, yaitu hormon, stres, dan imun kalian gitu. Jangan sampai kalian mengalami stres yang tinggi menyebabkan hormon kalian menjadi kacau sehingga imun kalian jadi anjlok begitu. Nah, kalau imun ini sudah anjlok, maka dengan mudah mau itu bakteri, mau itu virus pasti bisa menjangkiti kalian, bisa menginfeksi kalian. Caranya adalah ya kita tetap waspada tapi tidak boleh stres begitu. Kemudian asupan makanan itu sangat penting begitu ya. Jadi sebenarnya mau bagaimanapun kita saat ini, hal yang paling bisa kita lakukan adalah untuk setidaknya adalah mengelola tubuh kita sendiri. Bagaimana kita makan makanan yang bergizi sehingga nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu adalah nutrisi yang baik, yang seimbang, nutrisi-nutrisi yang tinggi, maka dengan sangat mudahnya gitu ya, kelenjar kita dapat menghasilkan berbagai hormon-hormon yang baik, kemudian imunitas kita bisa meningkat. Dengan begini maka berbagai bakteri maupun virus tidak bisa menginfeksi kita, ataupun jika mereka menginfeksi tapi tidak menimbulkan gejala yang berbahaya begitu, tidak menimbulkan gejala yang berat. Mungkin dia bisa saja dia positif tapi dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima begitu. Baik, berarti memang yang sangat diperlukan saat ini adalah bagaimana kita mengelola hormon kita untuk tetap bahagia, untuk tetap tidak stres gitu ya, akhirnya meningkatkan imun kita dan sehingga kita terhindari dari penyakit COVID-19 ini ya Ibu. Betul, betul. Jadi harus bagaimanapun juga kita harus bahagia, makan harus bergizi, kemudian edukasi yang baik harus kita terima dengan baik pula sehingga kita tidak ketinggalan informasi, itu yang bisa kita lakukan sekarang. Baik, Ibu terima kasih. Setelah ini kita akan membahas lagi sebenarnya apa sih yang seharusnya kita lakukan dari kacamata Ibu Mirwa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Ibu Mirwa. Ibu, terakhir Ibu ini sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, melihat pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, sebenarnya apa yang harus kita lakukan Ibu? Sebenarnya saat ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap tidak boleh menutup telinga, menutup mata. Kita harus melihat ini dengan sangat jelas ya, bahwa angkanya masih belum bisa dibilang turun, sehingga kita masih harus tetap bersabar untuk di rumah aja. Mungkin dalam waktu yang ya belum jelas kapan berakhirnya, tetap harus sabar dulu. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah yang saya lakukan tadi, memberikan pemahaman ke diri kita sendiri tentang 3 poin penting tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga dengan begitu kita tetap harus menjaga kualitas hidup kita dengan cara mengelola stres, kemudian dengan makan makanan yang bergizi dan menerapkan pola hidup yang harus lebih sehat lagi dari yang kemarin. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, ayo kita sharing pengetahuan ini sehingga yang memahami ini menjadi lebih banyak lagi begitu, tidak hanya kita saja. Edukasi terhadap mungkin anak-anak kita di rumah yang sudah memiliki anak, kemudian ke orang tuanya, ke tetangganya, atau yang bisa kita lakukan kalau saya misalnya sebagai pendidik ya ke mahasiswa saya seperti itu. Jadi 3 hal ini sampai saat ini tetap harus terus kita lakukan, edukasi, kemudian meningkatkan kualitas hidup dari sisi kebersihan dan kesehatan, kemudian juga tetap meningkatkan pemahaman kita tentang perkembangan pandemik ini. Jadi ayo terus suarakan untuk meminimalisir kontak dengan orang di sekitar kita, menjaga jarak. Saya rasa harusnya kita bisa lah
pemerintah sudah memfasilitasi untuk siswa, sudah diizinkan, diberikan keleluasaan untuk belajar di rumah, kemudian banyak sekali karyawan, pegawai, ASN yang diberikan juga kemudahan untuk bekerja di rumah. Maka ayo kita bantu pemerintah, kita bantu berbagai support tim tadi seperti tenaga medis misalnya untuk mempermudah pekerjaan mereka. Setidaknya kalau kita sudah diberikan kemudahan untuk bekerja di rumah, ya sudah, ayo kita taati di rumah. Biarkan mereka yang di bidangnya melakukan pekerjaannya, kita di rumah saja selama tidak terlalu penting untuk keluar, ya sudah stay di rumah. Kalau memang hanya untuk memenuhi logistik makanan di rumah, ya kita tidak apa-apa keluar. Dan sekarang saya rasa sudah sangat canggih ya, belanja apapun di e-commerce juga sudah Online bisa, bisa. ya nggak perlu keluar rumah, cukup jari kita aja yang kerja, maka kebutuhan kita sudah bisa datang ke rumah. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di Bincang Unesa Bisa kali ini. Semoga sehat selalu Ibu. Iya, sama-sama. Baik rekan Unesa, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Mirwa sebagai akhir penutup dari Bincang Unesa Bisa kali ini. Mari bekerja sama dengan pemerintah melawan COVID dan sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.